Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai analisis pengaruh pelatihan, motivasi dan budaya organisasi terhadap loyalitas karyawan pada PT Pondok Indah Padang Golf. Perkenalkan, nama saya Rehal Junior. Lalu ada teman saya yang lainnya adalah Rasati Aulia Mahendra, Adrian Fauzi, Muhammad Amin, dan Swini Diwanti. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari masalah. PT Pondok Indah Padang Golf sebagai perusahaan yang bergerak di bidang olahraga dan sarana penunjangnya menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang serba cepat dan berubah. Untuk tetap bisa bersaing dan berkembang dari perusahaan lainnya, perusahaan ini perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan. Pelatihan, motivasi, dan budaya organisasi telah diakui sebagai elemen kunci yang dapat mempengaruhi kinerja serta loyalitas dari karyawan. Meskipun sudah banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor mengenai loyalitas karyawan, ternyata masih terdapat kebutuhan khusus untuk menggali lebih dalam lagi. Karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang unik, termasuk budaya organisasi, kebijakan, pelatihan, dan strategi motivasi yang mungkin berbeda dari perusahaan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan, motivasi, dan budaya organisasi terhadap loyalitas karyawan, khususnya di PT Pondok Indah Padang Golf. Selanjutnya ada ruang lingkup dari penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini itu ada pada loyalitas karyawan pada PT Pondok Indah Padang Golf. Loyalitas karyawan sendiri didefinisikan sebagai keterikatan karyawan terhadap perusahaan yang ditandai dengan keinginan untuk tetap bekerja di perusahaan, memberikan kinerja yang tinggi, serta memberikan rekomendasi positif kepada orang lain. Lalu yang kedua ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang dibahas pada penelitian ini adalah pelatihan, motivasi, dan budaya organisasi. Yang ketiga ada sampel penelitian. Sampel penelitian ini yaitu ada pada karyawan PT Pondok Indah Padang Golf yang bekerja secara tetap. Sampel penelitian ini akan ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menebar kuesioner. Kuesioner sendiri merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti yang mengajukan beberapa pertanyaan melalui daftar pertanyaan yang sudah tertulis kepada responden untuk bisa dijawab. Teknik pengumpulan data ini menggunakan skala Likert. Menurut Sekaran tahun 2011, skala Likert ini didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan susunan sebagai berikut. Untuk skala 5 itu artinya sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Ini adalah hasil penelitian. Deskripsi karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam beberapa karakteristik responden, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan usia. Uraian berikut ini merupakan penjelasan karakteristik demografis responden. Yang pertama, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Ini adalah tabel dari total responden. Kita memakai 30 responden. Pada tabel ini bisa disimpulkan bahwa PT Pondok Indah Padang Golf yang menjadi responden adalah mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 22 orang atau 74,2% dari total responden, dan laki-lakinya sebanyak 8 orang atau 25,8% dari total responden. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa PT Pondok Indah Padang Golf ini mayoritasnya berusia 18-25 tahun, yaitu sebanyak 19 orang atau sebesar 64,5% dari total responden keseluruhan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pernyataan X1.1. Pelatihan yang memadai dapat mempengaruhi tugas yang efektif. Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang, kita pasangkan dengan 54,8%, setuju sebanyak 11 orang 35,4%, ragu-ragu sebanyak 2 orang 6,5%, sangat tidak setuju sebanyak 1 orang 3,2%. Jawaban responden paling banyak menyatakan sangat setuju yakni sebanyak 16 orang.
Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa pelatihan yang memadai dapat mempengaruhi tugas yang efektif. Yang kedua, pernyataan X1.2. Pelatihan yang terima dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang, setuju sebanyak 12 orang, ragu-ragu sebanyak 2 orang, sangat tidak setuju sebanyak 2 orang. Jawaban responden paling banyak menyatakan sangat setuju dan setuju yakni sebanyak 26 orang. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa pelatihan yang diterima dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pernyataan X1.3. Program pelatihan yang disediakan perusahaan sangat memuaskan. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang, setuju sebanyak 17 orang, ragu-ragu sebanyak 4 orang, tidak setuju sebanyak 1 orang. Sangat tidak setuju sebanyak 2 orang. Jawaban responden paling banyak menyatakan setuju yakni sebanyak 17 orang, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa program pelatihan yang disediakan perusahaan sangat memuaskan. Pernyataan X1.4. Pelatihan yang diberikan dapat mencapai tujuan karir. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang, setuju sebanyak 19 orang, ragu-ragu sebanyak 4 orang, tidak setuju sebanyak 1 orang, jawaban responden paling banyak menyatakan setuju yakni sebanyak 19 orang, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa pelatihan yang diberikan dapat mencapai tujuan karir. Berikut ini ada pernyataan X2.1, termotivasi untuk bekerja setiap hari. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang, setuju sebanyak 15 orang, ragu-ragu sebanyak 7 orang, tidak setuju sebanyak 2 orang, jawaban responden paling banyak menyatakan setuju yakni sebanyak 15 orang, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa termotivasi untuk bekerja setiap hari. Pernyataan X2.2. Perusahaan sudah mengapresiasi atas pekerjaan yang dijalani. Berdasarkan tabel 4.7 di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang, setuju sebanyak 20 orang, ragu-ragu sebanyak 4 orang, tidak setuju sebanyak 1 orang, sangat tidak setuju sebanyak 2 orang. Jawaban responden paling banyak menyatakan setuju yakni sebanyak 20 orang. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa perusahaan sudah mengapresiasi atas pekerjaan yang dijalani. Pernyataan variabel X2.3. Perusahaan sudah cukup membutuhkan dan mengakomodasi kebutuhan motivasi dalam bekerja. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau 9,7%, setuju sebanyak 21 orang atau 71%, ragu-ragu sebanyak 4 orang atau 12,9%, tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6,5%. Jawaban responden paling banyak menyatakan setuju yakni sebanyak 21 orang. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa perusahaan sudah cukup mendukung dan mengakomodasi kebutuhan motivasi kerja. Selanjutnya adalah pernyataan variabel X2.4. Insentif atau penghargaan yang diberikan perusahaan sudah cukup untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang atau 61,3%, setuju sebanyak 18 orang atau 61,3%, ragu-ragu sebanyak 4 orang atau 12,9%, tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6,5%, sangat tidak setuju sebanyak 1 orang. Jawaban responden paling banyak menyatakan setuju, yakni sebanyak 18 orang, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa perusahaan sudah memberikan insentif atau penghargaan sudah cukup untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja. Pernyataan variabel X3.1. Bekerja dalam lingkungan yang mempromosikan kerjasama dan komunikasi. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang atau 19,4%, setuju sebanyak 21 orang atau 71%, ragu-ragu sebanyak 3 orang atau 9,7%, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa sudah bekerja dalam lingkungan yang mempromosikan kerjasama dan komunikasi. Pernyataan variabel X3.2. Nilai-nilai dan budaya perusahaan ini dapat mempengaruhi tingkat loyalitas terhadap perusahaan. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang atau 19,4%, setuju sebanyak 12 orang atau 67,7%, ragu-ragu sebanyak 2 orang atau 6,5%,
Tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6,5%. Jawaban responden paling banyak yang menyatakan setuju yakni sebanyak 20 orang. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa perusahaan sudah cukup mempunyai nilai-nilai dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat loyalitas pada perusahaan. Kenalkan, nama saya Rian Hauzi. Saya akan melanjutkan presentasi di tema saya. Pernyataan X33. Bekerja di perusahaan yang manajemennya mendukung budaya organisasi yang ada. Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 38 orang atau 28,5%. Setujunya sebanyak 18 orang atau 31,3%. Ragu-ragu sebanyak 4 orang atau 12%, 12,9%. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa sudah bekerja di dalam perusahaan yang manajemennya mendukung budaya organisasi yang ada. Pernyataan Y1 persatu. Saya sangat loyal terhadap perusahaan. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 6 orang atau 19,4%. Setuju sebanyak 20 orang atau 67,7%. Ragu-ragu sebanyak 2 orang atau 6,5%. Tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6,5%. Jawaban responden yang paling banyak menyatakan setuju, yakni sebanyak 20 orang. Sehingga dapat disimpulkan, sebagian besar responden setuju bahwa mereka sangat loyal terhadap perusahaan. Pernyataan Y1/2. Saya akan tetap bekerja dalam jangka panjang di perusahaan ini. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju, sebanyak 3 orang atau 9,7%. Setujunya adalah sebanyak 22 orang atau 72,2%. Ragu-ragu sebanyak 4 orang atau 12%, 12,9%. Tidak setuju sebanyak 1 orang atau 3,2%. Jawaban responden paling banyak menyatakan setuju, yaitu sebanyak 22 orang, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden setuju bahwa mereka akan tetap bekerja dalam jangka panjang di perusahaan ini. Pernyataan Y1/3. Saya akan merekomendasikan perusahaan ini kepada orang lain. Berdasarkan tabel di atas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang atau 12,9%. Setuju sebanyak 19 orang atau 61,3%. Ragu-ragu sebanyak 5 orang atau 16,1%. Tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6,5%. Sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 3,2%. Jawaban responden yang paling banyak menyatakan setuju, dan ini sebanyak 22 orang. Sehingga dapat disimpulkan, sebagian besar responden setuju bahwa saya akan merekomendasikan perusahaan ini kepada orang lain. Oke. Pembahasannya. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tadi, variabel dependen atau loyalitas di atas dinyatakan bahwa dari jumlah responden, sebanyak 30 orang jumlah responden yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju dalam memberikan argumen, sehingga variabel dependen atau loyalitasnya dipengaruhi oleh variabel independen atau pelatihan, motivasi, dan budaya organisasi pada PT Pondok Indah Padang Golf. Perkenalkan, saya Larasati akan melanjuti slide-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji validitas X. Untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian butir-butir pernyataan angket yang digunakan oleh kami untuk mendapatkan data dari responden, maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila nilai R hitung setiap pernyataan lebih besar dari 0,374, maka butir pertanyaan dianggap valid. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengolahan data di aplikasi SPSS diketahui bahwa nilai R hitung setiap butirnya pernyataan variabel X di kuesioner lebih dari 0,374. Hasil tersebut menyatakan bahwa pernyataan yang digunakan valid dan dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data yang akurat. Lalu selanjutnya uji validitas Y. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengolahan data di aplikasi SPSS diketahui bahwa nilai R hitung setiap butir pernyataan variabel Y di kuesioner lebih besar dari 0,374. Hasil tersebut menyatakan bahwa pernyataan yang digunakan valid dan dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data yang akurat. Lalu, untuk uji validitas reliabilitas X, untuk mengetahui apakah butir-butir pernyataan dalam angket penelitian memiliki tingkat reliabilitas atau tingkat kepercayaan dalam pengukuran variabel penelitian,
perlu dilakukan uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi angket yang digunakan peneliti. Setiap alat pengukuran seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang relatif dari waktu ke waktu. Dasar pengambilan dalam uji reliabilitas adalah apabila nilai crunch alpha lebih dari 0,60, maka angka tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas setiap variabel angket penelitian yang disampaikan kepada responden. Berdasarkan tabel di atas, hasil output SPSS diketahui nilai crunch batch alfanya lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 10 butir pernyataan pada kinerja karyawan adalah reliable. Selanjutnya, uji validitas pada reliabilitas Y. Berdasarkan tabel di atas, hasil output SPSS diketahui nilai crunch bench alfanya lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 4 butir pernyataan pada kinerja karyawan adalah reliable. Lalu selanjutnya korelasi. Dilihat dari tabel. Dari output uji korelasi menunjukkan bahwa pelatihan, motivasi, dan budaya organisasi berkolerasi karena memiliki koefisien korelasi lebih dari 0,30 dan nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan, motivasi, dan budaya organisasi memiliki hubungan yang erat dengan tingkat loyalitas karyawan. Untuk regresi, dilihat dari tabel. Pelatihan X1 dan budaya organisasi X3 memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara loyalitas dengan pelatihan dan budaya organisasi. Sedangkan motivasi X2 memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa loyalitas memiliki hubungan yang erat terhadap motivasi. Lanjut, untuk hipotesa parsial. Uji secara parsial, pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Apabila nilai X signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka HA diterima. Dan sebaliknya, jika signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Dilihat dari tabel, berdasarkan tabel korelasi tersebut, signifikan kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Nah, kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan secara parsial. Hipotesa stimulan. Dilihat dari tabel, signifikan F change sama dengan 0,00 kurang dari 0,5 sehingga HO ditolak. Kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikansi secara stimulan. Lalu dapat disimpulkan oleh kami. Yang pertama, variabel pelatihan menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap loyalitas karyawan di PT Pondok Indah Padang Golf. Yang kedua, variabel motivasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikasi terhadap loyalitas karyawan di PT Pondok Indah Golf. Yang ketiga, variabel budaya organisasi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan di PT Pondok Indah Golf. Yang keempat, hasil uji stimulan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelatihan, motivasi, dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas karyawan di PT Pondok Indah Golf. Saran dari kami yang pertama, saran untuk pelatihan, perusahaan seharusnya memperhatikan tingkat pelatihan karyawan terhadap materi pelatihan, kualifikasi peserta, metode pelatihan, dan tujuan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan menjalin hubungan internal agar tercipta kondisi yang kondusif. Untuk yang kedua, saran untuk motivasi perusahaan agar bisa memberikan pengakuan dan apresiasi. Perusahaan dapat mengadakan program reward dan recognition. Yang ketiga, saran untuk budaya organisasi perusahaan agar lebih memperhatikan faktor yang mempengaruhi nilai-nilai budaya organisasi seperti ketanggapan, dorongan, kepemimpinan, keramahan, dan kemampuan agar terciptanya nilai-nilai positif dalam perusahaan. Lalu yang keempat, saran kinerja karyawan. Karyawan harus lebih giat lagi dalam bekerja agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dibutuhkan kesadaran dari karyawan itu sendiri seperti mau bekerja keras, disiplin waktu, dan disiplin dalam bekerja agar hasilnya efektif dan efisien. Sekian analisis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.